Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang usul fikih, yaitu tentang masyadir ahkam. Ya, apa sih masyadir ahkam itu? Ya, di sini akan saya jelaskan. Masyadir ahkam terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah masdar, masyadir, yang merupakan bentuk jamak dari masdar yang artinya adalah dasar atau sumber. Dan yang kedua adalah ahkam, yang merupakan jamak dari kata hukmun yang artinya hukum. Dan apabila digabung menjadi satu, memiliki arti yaitu sumber hukum. Nah, dalam sumber hukum dalam Islam yaitu terbagi menjadi dua, yaitu muttafaq alaih dan mukhtalaf fih. Muttafaq alaih adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama, yaitu 1. Al-Quran, 2. hadis, 3. ijma', 4. qiyas. Dan yang mukhtalaf fih merupakan sumber hukum yang belum atau tidak disepakati oleh ulama atau masih diperselisihkan. Sumber hukum mukhtalaf fih diantaranya yaitu al-urf, ihtisan, masalah dan zazariyah, syar'u man qablana, dan lain-lain. Oke, lanjut. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Secara bahasa atau secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah usul fiqh, menurut yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Al-Quran merupakan kalam Allah atau kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana jika dibaca akan bernilai ibadah dan diturunkan secara mutawatir, yang artinya berangsur-angsur. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwasanya Al-Quran itu makna dan lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ada yang berpendapat bahwa maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaznya itu dari Rasulullah. Itu tidak bisa dikatakan sebuah Al-Quran, karena bahwasanya jika itu berasal dari Rasulullah, lafaznya itu dinamakan hadis atau sunnah. Yang kedua adalah kehujahan Al-Quran, atau kenapa sih alasan kenapa Al-Quran itu dijadikan sumber utama atau sumber pertama hukum dalam Islam. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah secara mutawatir, yang artinya bahwasanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya hingga sekarang, isinya itu belum berubah, tidak ditambah maupun tidak dikurangi. Yang ketiga adalah kemujizatan Al-Quran yang tiada tandingannya, yaitu antara lain yang pertama adalah dari segi keindahan dan ketelitian bahasanya. Keindahan dan ketelitian bahasa dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu atau siapapun yang bisa menandinginya. Termasuk dalam Allah telah berfirman itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 menyebutkan bahwasanya tidak ada manusia yang bisa mendatangkan yang semisal seperti Al-Quran. Yang kedua adalah segi pemberitaan Al-Quran itu tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang akan terjadi dan benar saja itu terjadi. Contohnya yaitu kekalahan Persia atas Romawi. Dan yang ketiga adalah terdapat fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran. Contoh salah satunya yaitu tentang penciptaan manusia itu dari dalam kandungan, itu dijelaskan dalam Al-Quran dan itu benar terjadi. Yang selanjutnya yaitu peran Al-Quran dalam pembentukan hukum. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari syariat Islam.
Al-Quran diturunkan sebagai sumber petunjuk dan kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, hukum dalam Al-Quran mencakup segala bidang kehidupan, baik jasmaniah maupun rohaniah, baik dalam hablum minallah dan hablum minannas, atau hubungan dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Dengan demikian, hukum dalam Al-Quran secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah, yang kedua adalah uluhiyah, dan yang ketiga adalah amaliyah. Yang pertama yaitu i'tiqadiyah. I'tiqadiyah adalah hukum yang mengatur tentang manusia dengan Tuhannya dari segi rohaniah, atau hubungan rohaniah antara makhluk dan Tuhannya. Dalam hal ini berkembang menjadi ilmu kalam dan ilmu tauhid. Yang kedua adalah khuluqiyah. Khuluqiyah adalah hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dengan manusia lainnya, yang mana ini berkembang menjadi ilmu akhlak atau tasawuf. Dan yang ketiga adalah hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini menyangkut hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lainnya, dan dengan alam sekitarnya. Hukum ini berkembang menjadi hukum syariat atau hukum fikih. Oke, yang selanjutnya yaitu kaidah usuliyah terkait Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama adalah al-asbab wal nuzul. Artinya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran itu apa? Memahami konteks histori atau sejarahnya, atau peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah al-muhkam wal mutasabbih, yaitu membedakan antara ayat-ayat yang maknanya sudah jelas atau muhkam dengan ayat-ayat yang masih terbuka penafsiran seperti mutasabbih. Dan yang ketiga adalah al-nasih wa al-mansukh, yaitu memahami prinsip penggantian atau pembatalan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang dibatalkan itu adalah ayat-ayat yang lama dan digantikan oleh ayat-ayat Al-Quran yang baru. Yang keempat adalah al-tafsir bi al-masur, artinya menginterpretasikan Al-Quran berdasarkan teks itu sendiri, tidak ada tambahan dari pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang dalam penafsiran Al-Quran. Jadi maknanya itu yang dari Al-Quran, tidak boleh dari pendapat pribadi. Yang kelima adalah al-ijtihad wa al-taqdir, artinya memberikan kebebasan atau ruang untuk penafsiran ayat-ayat Al-Quran, tapi ya kembali lagi harus mengikuti prinsip-prinsip metodologis Islam. Ya, sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis atau as-sunnah. Definisi dari al-hadis atau as-sunnah ini ada dua pendapat, yaitu menurut ahli hadis, dan yang kedua adalah menurut usul fikih, ahli usul fikih. Ulama ahli hadis menyatakan bahwa segala hadis atau sunnah itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, ataupun peristiwa-peristiwa atau keadaan atau sifat-sifat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama ahli fikih itu menyatakan bahwasanya hadis atau sunnah itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ataupun takririah atau ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Ya, yang selanjutnya adalah klasifikasi hadis berdasarkan sanad. Hadis berdasarkan sanad itu dibagi menjadi dua,
yaitu yang pertama adalah hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat besar di setiap tingkatan sanadnya, sehingga tidak mungkin untuk terjadi kesalahan atau membuat konspirasi palsu, yang artinya bahwasanya hadis mutawatir itu teruji kebenarannya untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Dan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad sendiri merupakan hadis yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Artinya hadis ini tidak mencukupi untuk mengesahkan kebenaran hadis secara mutlak, yaitu hanya mencakup atau diriwayatkan oleh seorang perawi atau dua ataupun lebih, tapi tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Ada pertanyaan begini, apakah hadis ahad itu bisa digunakan sebagai hujjah? Menurut para jumhur para ulama, walaupun hadis ahad itu tidak mencapai tingkat mutawatir, tapi hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah dalam menentukan dasar hukum. Yang selanjutnya adalah kehujahan hadis. Kita semua tahu bahwasanya hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, yang mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat seluruh umat Islam. Nah, alasan jumhur ulama mengenai kehujahan hadis tersebut diantaranya yaitu nomor satu, hadis itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menaati Rasulullah. Yang kedua adalah banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk beriman kepada Rasulullah, seperti halnya kewajiban beriman kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah peran hadis terhadap Al-Quran atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama adalah bayan al-ta'kid. Artinya bahwasanya hadis berfungsi menegaskan atau memperkuat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu tentang tentang rukun Islam, rukun iman, dan juga ilmu mawaris dan lain-lain banyak. Dan yang kedua adalah bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir ini mempunyai arti bahwasanya hadis berfungsi untuk memperjelas atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih samar-samar atau masih umum atau mujmal, itu dijelaskan oleh hadis-hadis. Contohnya yaitu pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 tentang rukun Islam atau perintah sholat. Nah, itu dalam ayat Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwasanya bagaimana cara untuk sholat. Nah, dalam hadis itu dijelaskan atau dijelaskanlah oleh Rasulullah bahwasanya kita harus sholat dengan mengikuti beliau Rasulullah gitu. Yang terakhir adalah bayan tasyiri. Artinya bahwasanya hadis mempunyai fungsi untuk menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu hukum haram atau hukum memakan binatang yang mempunyai taring itu haram. Itu disampaikan oleh Rasulullah mengenai haramnya binatang-binatang yang belum disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Demikian tadi presentasi dari saya, banyak kurang, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.